Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Siska Nurdiana, NIM T 2018-1076. Di sini saya dari kelompok 2 mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam akan mencoba menjelaskan tentang motivasi dalam organisasi, teori dan penerapannya dalam lembaga pendidikan. Di sini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama, pengertian motivasi dan organisasi. Yang kedua, yaitu mengapa motivasi dalam suatu organisasi itu diperlukan. Yang ketiga, yaitu teori terkait tentang motivasi dan organisasi. Yang keempat, yaitu penerapan motivasi tersebut di dalam lembaga pendidikan. Definisi motivasi itu sendiri adalah merupakan suatu dorongan untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, setiap perbuatan seseorang pasti didasarkan motivasi tertentu. Misal, ada seorang siswa yang semula itu malas belajar, lalu melihat temannya yang giat belajar dan mendapatkan juara di kelas, lalu diberi hadiah oleh gurunya. Maka timbullah dorongan dari dalam diri siswa tersebut untuk menjadi lebih giat belajar lagi ketika melihat temannya tersebut. Jadi tidak hanya mendapatkan ilmu atau kepintaran, akan tetapi juga mendapatkan reward atau hadiah dari gurunya tersebut. Yang selanjutnya yaitu definisi dari organisasi. Organisasi itu sendiri merupakan setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan yang mana terdapat antara seseorang atau sekelompok tersebut yang menjadi pimpinan dan juga yang menjadi bawahan. Mengapa motivasi dalam suatu organisasi itu diperlukan? Karena organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka sudah pasti semua unsur dalam organisasi, terutama sumber daya manusia, harus terlibat secara aktif dan mempunyai dorongan untuk bersama-sama mencapai tujuan tersebut. Pemimpin dalam hal ini sangat berperan penting untuk menggerakkan para bawahannya, terutama juga dirinya sendiri. Oleh karena itu, motivasi sangat penting diterapkan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu terdapat teori-teori mengenai motivasi dan juga organisasi. Ada beberapa teori dalam motivasi, yaitu yang pertama teori kebutuhan Maslow, yang kedua yaitu teori motivasi Hygiene-Herzberg, yang ketiga yaitu teori McClelland. Yang pertama yaitu teori kebutuhan Maslow. Sistem hierarki kebutuhan Maslow ini merupakan pola yang biasa digunakan untuk menggolongkan motif manusia. Sistem hierarki kebutuhan Maslow ini terdapat 5 kategori yang disusun dari kebutuhan yang paling rendah ke kebutuhan yang paling tinggi, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan harga diri, yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu teori motivasi Hygiene-Herzberg. Teori motivasi Hygiene yang dikemukakan oleh Herzberg sering disebut sebagai teori dua faktor dan dipusatkan pada sumber-sumber motivasi yang berkaitan dengan penyelesaian kerja. Herzberg menyimpulkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan hasil dari dua faktor yang berbeda, yaitu faktor yang memotivasi atau pemuas dan faktor hygiene atau ketidakpuasan. Yang ketiga yaitu teori McClelland. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang mempunyai kebutuhan yang sangat kuat, maka dampaknya adalah akan memotivasi seseorang tersebut untuk menggunakan perilaku yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan untuk kepuasan orang tersebut. Yang selanjutnya adalah teori organisasi. Teori ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori klasik, yang kedua teori hubungan manusia, yang ketiga yaitu teori sistem sosial. Yang pertama,
yaitu teori klasik. Teori ini cenderung melihat organisasi sebagai sistem yang tertutup secara relatif dalam mengejar tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu teori hubungan manusia. Teori ini menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan sosial dalam kehidupan suatu organisasi. Yang ketiga yaitu teori sistem sosial. Teori ini memandang organisasi sebagai kaitan bermacam-macam komponen yang saling bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu pada setiap bagian dari organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu penerapan motivasi di lembaga pendidikan. Tidak jarang ada guru yang kurang memiliki semangat dalam mengajar dan melaksanakan tugasnya dengan baik, yang secara otomatis akan berdampak terhambatnya proses pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya motivasi kerja guru. Motivasi di sini adalah kerelaan untuk melakukan usaha-usaha mengajar guna mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan dipersyaratkan oleh kemampuan usaha tadi yang mana untuk memuaskan kebutuhan individu tertentu. Dengan begitu ada 3 kata kunci yang penting, yaitu yang pertama adanya usaha, yang kedua adanya tujuan organisasi, yang ketiga adanya kebutuhan. Unsur upaya merupakan ukuran intensitas atau dorongan. Tingkat upaya yang tinggi tidak selalu menjurus pada hasil kinerja yang menguntungkan apabila tidak diarahkan untuk menguntungkan organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu unsur tujuan organisasi. Unsur ini sangat penting karena segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan tertentu. Unsur yang terakhir yaitu unsur kebutuhan. Apabila suatu kebutuhan tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan keinginan-keinginan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapainya. Dorongan inilah yang membuat seseorang dapat menemukan atau mencapai tujuan-tujuannya yang telah ditentukan dari awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.